227, episode 43 Breaking the Sky Sword Saint 1. TL, saya telah mengubah rasi bintang kelas atas menjadi kelas besar. Setelah menyelesaikan ujian Dokkaebi tingkat tinggi, Bihyung entah bagaimana malas. Yang harus ia lakukan adalah mengelola skenario semenanjung Korea, yang ditinggalkannya oleh mantan manajer cabang Seoul, Baram. Terkadang, yang harus dia lakukan adalah berbaring dan menonton skenario yang dia buat. Hiwon-si, ini jalannya. Sialan, saya melewatkan Satu orang pergi ke utara. Di layar, salah satu skenario di semenanjung Korea yang disebut Catching the Mole sedang berjalan lancar. Itu adalah skenario di mana mereka harus menangkap semua bom mall yang lolos dalam suatu peristiwa. Waktu. Sebuah ledakan dahsyat akan terjadi jika ada yang terlewat, tetapi rasi bintang di semenanjung Korea tidak tampak tertekan. Titano menemukannya. Saya akan membereskannya dengan Yosung. Inkarnasi menunjukkan organisasi dan kerja tim yang sempurna. Itu berbeda dari beberapa negara di mana seperempat dari tanah itu diterbangkan dari skenario yang sama. Tentu saja, skenario ini tidak akan disetujui jika mengalami kesulitan ekstrim. Sial, kenapa seperti ini? Bihyung menggerutu saat dia menggigit jari-jarinya. Bahkan, dia bisa menambah kesulitan skenario ini jauh lebih tinggi. Itu bisa meledakkan setengah semenanjung Korea dan menyebabkan inkarnasi menjadi bencana yang mengerikan. Namun, dia tidak melakukannya. Aku seharusnya menyelamatkan Kim Dokja pada waktu itu. Jika aku meningkatkan kesulitan di sini, mereka pasti akan mati. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tidak peduli berapa banyak persiapan yang dilakukan, tidak mungkin untuk hidup di luar skenario. Rasi bintang di semenanjung Korea mendukung Pesta Kim Dokja. Rasi bintang di semenanjung Korea telah mensponsori 2.000 koin. Alasan mengapa saluran Bihyung dipertahankan adalah karena pelanggan yang ditinggalkan Kim Dokja. Rasi bintang terus mendukung skenario, terlepas dari apakah itu menarik atau tidak. Namun, saluran itu tidak hanya memiliki rasi bintang seperti itu. Banyak rasi bintang yang bosan dengan kemajuan skenario. Beberapa rasi bintang telah meninggalkan saluran. Kim Dokja telah menghilang dan Yo Jong Hyuk meninggalkan skenario semenanjung Korea. Dengan demikian, jumlah rasi bintang yang meninggalkan saluran bertambah setiap hari. Dengan kata lain, Bihyung perlahan sekarat. Saya perlu melakukan perubahan. Tapi bagaimana caranya? Tentu saja, dia tahu caranya. Jika dia mengangkat kesulitan skenario seperti sebelumnya dan menipu konstelasi, pelanggan akan meningkat lagi. Namun demikian, Bihyung tidak lagi ingin memimpin skenario seperti itu. Mungkin aku sudah berubah juga. Dia telah berubah dari dirinya yang dulu yang hanya mengejar skenario yang merangsang tanpa syarat dan tidak terlalu peduli tentang kehidupan dan kematian inkarnasi. Bihyung ingin menceritakan kisah yang berbeda. Dia ingin melupakan sari buah apel yang disebutkan Biro dan melihat skenario yang berbeda. Sama seperti skenario yang dibuat oleh Dokkaebis generasi pertama, sesuatu yang akan diingat untuk waktu yang lama oleh para Dokkaebis. Bihyung mendengar sesuatu melalui komunikasi Dokkaibi dan secara refleks bangkit. Kau terlihat bagus. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah yang muncul di panel adalah Baram, mantan manajer cabang Seoul yang meninggalkan Kubah Seoul setelah menjadi kandidat Dokkaibi yang hebat. Bihyung yang terkejut dengan cepat bertindak sopan. Setelah meninggalkan cabang Seoul, Baram memasuki biro administrasi senior. Itu adalah tempat di mana para Dokkaebis paling bijaksana di seluruh dunia berkumpul. Baram di panel tampak lebih mengesankan daripada sebelumnya. Saya menghubungi Anda karena saya punya beberapa pesan. Beberapa. Bihyung agak gugup. Itu karena dia tidak pernah menerima kabar baik ketika Baram berbicara dengan cara yang penuh makna. Ada tanda-tanda cerita raksasa. Petik 2. Bukankah masih ada banyak waktu tersisa sampai Gigantomachia atau Ragnarok? Itu bukan cerita itu. Kisah raksasa sedang disiapkan di dunia setan. Ekspresi Bihyung berubah pada kata-kata, dunia setan. Apakah itu pemilihan Raja Iblis? Bihyung memperhatikan Baram mengangguk dan menelan ludah. Berbeda dengan cerita raksasa yang muncul secara teratur, pemilihan Raja Iblis adalah skenario yang sangat langka. Bihyung belum pernah melihat skenario Raja Iblis secara langsung. Turnamen seleksi terakhir sudah 800 tahun yang lalu. Hanya membayangkan kisah raksasa itu menyebabkan hatinya bergetar dengan kegembiraan. Baram membaca hati Bihyung dan tertawa. Apakah Anda menantikannya? Saya menantikannya, tetapi saya juga merasa menyesal. Siapa Dokkaibi yang bertanggung jawab untuk itu? Petik 2. Dunia iblis telah menjadi domain orang Wenen sejak zaman kuno. Itu adalah area skenario tandus di mana saluran hampir tidak pernah dibuka. Ini adalah dunia iblis. Kemudian siaran pemilihan Raja Iblis. Waktu ini berbeda. Biro telah memutuskan untuk mengirim Dokkaebis ke dunia iblis. Bahwa para Dokkaebis tidak ikut campur dalam pekerjaan para Weni dan para Weni tidak ikut campur dalam pekerjaan para Dokkaebis. Ini adalah janji cakrawala. Sekarang kata-kata Baram secara langsung bertentangan dengan perjanjian. Aku awalnya berencana untuk membuka saluran setelah menandatangani perjanjian baru dengan Weni People, tetapi itu menjadi lebih rumit. Mereka melanggar janji terlebih dahulu. Mereka melanggar janji. Sebuah saluran ilegal telah terjadi di dunia setan.
Itu adalah sesuatu yang tidak bisa terjadi menurut akal sehat. Tidak ada Dokkai Beast di dunia iblis. Lalu bagaimana saluran dibuka? Aku tidak yakin tentang detail pastinya. Itu sebabnya Biro sedang gempar sekarang. Jika Weni orang mencuri saluran, tidak bisakah kamu menutupnya dari sini? Hak operasi saluran terbatas pada Dokkaibi. Bahkan jika orang-orang itu mencuri saluran menggunakan trik aneh, Biro bisa dengan mudah menanganinya dengan menutup satu atau dua saluran. Masalahnya bukanlah orang Weni. Itu bukan orang-orang Weni. Lalu siapa yang membuka saluran? Petik 2. Sepertinya ada Dokkaibi di dunia iblis. Petik 2. Dokkaibi. Tunggu. Mungkin. Tidak, itu tidak mungkin. Baram terus berbicara. Bagaimanapun, itu sebabnya saya mengirim Dokkaibi dari Biro ke dunia iblis. Saya melihat. Ngomong-ngomong, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Petik 2. Anda berada dalam daftar untuk dikirim. Saya bertanggung jawab atas Semenanjung Korea. Dokkaibis lain akan menjaga Semenanjung Korea untuk sementara waktu. Ambil beberapa Dokkaibis perantara dan pergi ke dunia iblis. Bi-hyung terdiam sesaat. Tinggalkan skenario bumi terpanas dan pergi ke dunia setan. Ini sama dengan penurunan pangkat. Apakah tidak ada beberapa insiden di Semenanjung Korea? Jangan terlalu menyesal. Impian Anda untuk menjadi lebih tinggi dapat tercapai jika Anda melakukan ini dengan benar. Petik 2. Kamu menceritakan kisah yang sama terakhir kali. Kenapa saya? Petik 2. Aku tidak tahu alasan pastinya, tetapi para penatua langsung menunjukmu. Tidak ada yang menolak jika mereka sudah memutuskan. Ekspresi Bi-hyung menjadi tertekan. Dia harus pergi ke daerah berbahaya itu. Saya tahu apa yang Anda pikirkan tetapi jangan terlalu tertekan. Itu bukan penurunan pangkat. Sebaliknya, saya punya satu informasi lagi yang mungkin ingin Anda dengar. Bi-hyung mengangkat kepalanya tanpa harapan, sementara Baram berbicara dengan suara aneh. Raja Iblis Keselamatan telah muncul di dunia iblis. Kami terdiam lama sekali. 30 menit berlalu setelah kata-kata Yo Jong-hyuk sebelum aku akhirnya membuka mulut. Dalam 30 menit ini, saya melihat Aileen masuk dan meninggalkan ruangan sekali. Petik 2. Yo Jong-hyuk, apakah kamu membawa boneka Uril? Yo Jong-hyuk diam-diam mengeluarkan boneka itu atas pertanyaanku. Dengan hati-hati aku memeriksa boneka itu. Lengan dan kaki semuanya terkoyak. Mungkin itu adalah tubuh simbolis tetapi tubuh nyata Uril akan terkena dampak dari pukulan seperti itu. Seorang malaikat agung dengan kebanggaan sangat menderita seperti ini di dunia iblis. Petik 2. Aku tidak bisa kembali sekarang. Saya melihat. Dia menjawab seolah dia sudah tahu. Aku menoleh dan melihat bahwa Yo Jong-hyuk juga menonton boneka Uril. Kami tidak berbicara tetapi kami dapat dengan jelas mengatakan apa yang dipikirkan orang lain. Apakah kamu akan mengambil bagian dalam pemilihan Raja Iblis? Tepat sekali. Pilihan Raja Iblis. Itu adalah skenario yang harus saya lalui untuk menghadapi rasi bintang di masa depan. Aku minta maaf untuk anggota partai tetapi aku harus mendapatkan cerita raksasa di sini. Aku berbicara sambil dengan hati-hati menempelkan lengan Uril yang robek. Dengan cara ini, aku bisa mempersiapkan skenario kehancuran di masa depan. Pilihan saya akan terbatas jika saya kembali ke bumi. Saya bisa mendapatkan peluang di sini dan membangun kekuatan saya sehingga tidak efisien untuk kembali sekarang. Kesulitan skenario sudah menjadi lebih mengerikan daripada novel aslinya. Saya hanya akan kehilangan waktu dari pekerjaan saya jika saya kembali ke bumi. Yo Jong-hyuk menatapku sejenak. Itu bukan ide yang buruk. Nada bicaranya menunjukkan dia mengerti banyak hal. Mungkin Yo Jong-hyuk mengerti hatiku lebih dari orang lain. Itu karena dia kehilangan barang-barang berharga ketika dia lemah. Saya bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan tinggal di dunia iblis untuk sementara waktu. Ada skenario pribadi di sini jadi saya tidak bisa segera pergi. Petik 2. Hoh, aku mengerti. Benarkah? Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak membantu saya? Petik 2. Aku membantu diriku sendiri, bukan kamu. Aku menatap Yo Jong-hyuk karena aku ingin tahu apa yang dia maksud. Jelas itu adalah wajah tanpa ekspresi yang sama seperti sebelumnya, tetapi sesuatu terasa berbeda. Petik 2. Apakah kamu juga berencana untuk berpartisipasi dalam pemilihan Raja Iblis? Itu alami. Pikiranku menjadi rumit. Si brengsek ini, dia berpikir tentang mengambil bagian dalam pemilihan Raja Iblis. Tunggu, Anda mengatakan kepada saya untuk kembali ke bumi. Petik 2. Yo Jong-hyuk mengabaikanku dan bangkit untuk pergi ke jendela. Cahaya redup matahari terbenam menaungi warna gelap di wajah Yo Jong-hyuk. Menurut Ways of Survival, Yo Jong-hyuk berpura-pura memiliki wajah dingin ketika dia tertangkap. Bajingan ini, dia ingin mengirim saya kembali ke bumi dan menjadi Raja Iblis. Punggung yang tak tahu malu sepertinya ingin melarikan diri. Kemudian Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Mereka datang. Pilek melonjak dari luar jendela ketika Aileen dan Mark berlari melewati pintu ruang perawatan. Saya bisa tahu apa yang sedang terjadi tanpa mendengarkan mereka. Itu karena Bio sudah bangun dan menatapku dengan gugup. Rasi, pendiri kemanusiaan, sedang melihat kompleks industri Yo Jong-hyuk. Rasi bintang, The Last Firaun, sedang melihat kompleks industri Yo Jong-hyuk. Rasi bintang nebula tertentu sedang melihat kompleks industri Yo Jong-hyuk.
Lebih dari selusin bintang berkelap-kelip di langit dan salah satunya mengeluarkan ledakan cahaya dan percikan yang intens. Setelah beberapa saat, bentuk besar mulai muncul di pintu masuk kompleks industri. Itu adalah keturunan langsung dari badan inkarnasi. Itu adalah mumi raksasa dengan mahkota emas di kepalanya. Ketinggian melampaui dinding dan inkarnasi di kompleks industri mulai menjerit. Jika saya ingat dengan benar, rasi ini milik Papyrus. Selain itu, Papyrus telah bergandengan tangan dengan Berchan. Yo Jong-hyuk berbicara dengan nada mengerikan. Saya kira mereka datang untuk memprotes. Tidak perlu bertanya tentang apa protes itu. Itu sudah merupakan awal dari seleksi Raja Iblis. TL, Rainbow Turtle.